Jadi justru ini menguatkan bahwasanya keterangan seorang nasabah itu luar biasa validasinya. Nah, kemudian yang kedua ada yang menarik. Himat ini menerjemahkan wa yuwathiq hadhihi tabaqat minal masadir al-mu'tabarah ma'amkan ila akhir tabaqat yumkinu tawthiquha wa takhrijuha min tilkal masadir. Wa yuwathiq diartikan dan nasabah itu harus menguji. Yuwathiq itu diartikan menguji. Saya ingat betul itu di websitenya. Jangan sampai direvisi nanti Gus tulisan di websitenya itu. Menguji setiap tingkatan nasab ini dengan sumber-sumber sebisa mungkin sampai tingkatan akhir yang bisa dilakukan. Nah, ini dijadikan alasan dalil harus dari kitab sezaman. Padahal di sini sedang satu yuwathiq itu artinya bukan menguji. Yuwathiq itu artinya menguatkan dengan dokumen, dengan data. Dan itu pun di sini bukan syarat mutlak, maamkan sebisanya. Kalau bisa ya bagus. Kalau nggak bisa terus nggak semerta-merta nasab itu dianggap batal. Kalau ada kitab sezaman ya bagus, luar biasa. Tapi kalau enggak, ya nggak semerta-merta kitab itu dianggap, nasab itu dianggap batal. Dalam kitab Al-Manhajus Sawi, Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang namanya kiai kalah pangkatnya dengan syarif yang bodoh. Nah, ini kan tidak biasa. Yang ada itu di dalam kitab Marahil Ubudiyah, kiai lebih mulia dari syarif yang bodoh. Dalam Al-Bujairimi, kiai orang berilmu lebih mulia dari syarif yang bodoh. Tapi kok ini beda sendiri dalam kitab Ba'alawi? Katanya yang ngomong Ibnu Hajar. Kitabnya namanya Manhajus Sawi, dikarang oleh Zain bin Ibrahim bin Smith Ba'alawi. Katanya Ibnu Hajar mengatakan satu Habib yang bodoh ini lebih mulia daripada 70 kiai. Saya nggak percaya dalam hatinya. Katanya Ibnu Hajar mengatakannya dalam kitab Al-Fatawi. Saya cari kitab Fatawinya Ibnu Hajar, saya baca satu-satu. Tidak ada Ibnu Hajar mengatakan bahwa satu syarif yang bodoh ini syarif yang asli. Kamu yang palsu mah. Yang asli saja turunan Nabi Sahih bodoh. Katanya dapat mengalahkan kiai yang alim 70 kali. Tidak ada seperti itu. Itu adalah al-kidhbu ala ibni Hajarin. Man kadzaba ala ibni Hajarin kama kadzaba ala Rasulillah li anna ibn Hajarin min warasati Rasulillah sallallahu alaihi. Man kadzaba ala nabiyina Muhammadin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Udah tuh, yang malsuin Ibnu Hajar ngomong yang tidak diomongkan oleh Ibnu Hajar itu falyatabawwa maq'adahu minan nar, asup neraka. Ke aya nu nyapaatan eta. Paling nu nyapaatan kibin-kibinna. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik eta bisa dilaporkan eta. Orang yang telah menjadi seorang mujtahid mutlak yang pengikutnya hampir seluruh dunia tidak pernah mengatakan dirinya sebagai imam umat Islam, komode imam besar umat Islam. Dan ayat ulama-ulama nu ageng pangkatna di sisi manusia jeung di sisi Allah nasbihkeun dirinya nyaeta imam besar umat Islam iwalti jelema nu belok. Parah. Lamun orang boga organisasi, misalnya Abah Yusuf, Imam PWI LS, bener. Kumatak manehna pengurus pusat PWI LS. Salah sahiji Imam PWI LS eta Abah Raden Yusuf Mubarak. Itu bener. Tapi lamun Abah Yusuf nasbihkeun dirina imam besar umat Islam, bohong. Kumatak naon? Kumatak ente sadayana umat Islam ngakuan manehna Abah Yusuf ieu imamna ente. Keur salat bae teu meunang urang jadi imam, wal makmumu karihun. Makmum najudaikeun manehna jadi imam, manehna hoyong jadi imam. Eta hukumna imamul mabghudun, imam yang dibenci oleh makanya ulah sembarangan dia pakai imam-imam. Saha eta imam urang tina fikih nyaeta Imam Syafi'i. Ay madzhaba ilaihi minal ahkami fil masaili tegese barang kang wis lunga iya ilahi maring barang nyatane barang kang wis lunga iya Imam Syafi'i ilahi maring barang
nyatane saking sakehe hukum fil masaili ing dalam sakehe masalah. Jadi anu dingaranan madhab eta madzhaba ilaihi asy-Syafi'i. Madhab Syafi'i, madzhaba ilaihi Syafi'i. Jalan anu ditempuh ku Imam Syafi'i anu ngahasilkeun hukum-hukum masalah-masalah agama nah, urang nuturan. Nah, eta ngaranna madzhab Syafi'i. Anu dipikirkeun ku Imam Syafi'i, anu disimpulkan ku Imam Syafi'i urang nuturan. Nah, ngaranna eta madzhab Syafi'i. Maka nudzihab tempat urang nuturan dingaranan madzhab Syafi'i. Lamun anu nuturan Imam Abu Hanifah madzhab Abu Hanifah, nuturan Imam Hambali madzhab Imam Hambali. Imamna salah kumaha atuh teu naon-naon urang mah pengikut. Imamna bae lamun salah eta imam pahalana hiji, lamun imam eta bener pahalana dua. Wa Idrisu waliduhu lan utawi Idris waliduhu iku wong tuane Imam Syafi'i. Wa Ibnu Abbasin Ibni Utsman, wa utawi Idris iku bin Abbas bin Utsman ibni Syafi'in bin Syafi' ibni Sa'idi bin Sa'id ibni Ubaidin bin Ubaid. Ya aya di dieu tadi teang-teangan Ubaid di teang-teangan aya di dieu si horeng mah. Atau pantesan itu ketimu di bab nasab aya di dieu si horeng mah. Ubaid ieu aya di dieu. Ibni Ubaidin anak saha ya Ubaid di dieu? Ibni Abdi Yazid. Oh, sisanya. Sanes. Anakna atau putrana Abdi Yazid ibni Hashimin, putrana Hashim ibni Abdul Muttalib. Putrana Abdul Muttalib. Ya, sugan ya lain Abdul Muttalib ya, Al Muttalib ya. Jadi mah dicetakan ya anak Abdul Muttalib. Ibni Abdi Manafin, putrana Abdi Manaf. Sebab Abdi Manaf eta boga putrana opat. Kahiji ngarana Hashim, kedua ngarana Muttalib, anu katilu ngarana Abdus Syams, anu kaopat ngarana nyaeta Nofal. Ieu Hashim nurunan ka Gusti urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad. Terus Muttalib eta nurunan Imam Syafi'i. Muttalib ya lain Muttalib. Loba ieu maca berjanji Abdul Muttalib, padahal mah anu ditasjid eta lain lam tokna Muttalib kumaha eta asalna Mutatallib kemudian dikatakan jadi to summa ubdilat taul ula ila ta isaniya pasara Muttalib. Nah lain Muttalib loba yo macana Muttalib Abdul Muttalib lah, anu bener Abdul Muttalib. Nah, iya putrana Abdi Manaf pertama Hashim, anu kedua Muttalib nurunan Imam Syafi'i, anu katilu Abdus Syams nurunan Muawiyah, anu kaopat nyaeta Nofal. Jadi Muawiyah jeung Kanjeng Nabi Muhammad eta sepupu misan. Mungkinnya jadi musuh putra-putrana. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf incu kaopat. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams. Kalimah deui turunan kaopat. Turunan incu kaopat saru. Engke Muawiyah boga putra ngaranna Yazid, generasi ke-6 na eta. Nabi Muhammad boga putri ngaranna Fatimah, ke boga anak ngaranna Husain. Kulit ieu Yazid jeung Sayyidina Husain.
incu-incuan abdi manap sadayana ge. Nah eta sebab masalah politik eta itu masalahnya lain, masalah agama lain. Ina Allahu Akbar anu eta Allahu Akbar deui. Yazid ngerasa namanya Sayyidina Husain itu memberontak, hukum memberontak harus diperangi. Menurut Sayyidina Husain radhiyallahu an, Yazid bapaknya ini ingkar janji. Katanya tadi ngomong dulunya kalau Muawiyah meninggal akan diserahkan kepada Hasan. Kalau Hasan sudah meninggal akan diserahkan pada Husain. Pas Sayyidina Muawiyah mau meninggal, dia malah mengangkat Yazid sebagai putra mahkota. Otomatis kalau diangkat putra mahkota, ketika Muawiyah ini meninggal, yang jadi raja adalah Yazid. Marah Sayyidina Husain, kakaknya sudah wafat, diracun. Yang racun siapa? Istrinya. Istrinya itu siapa? Saudaranya sendiri, cucunya atau anaknya Muawiyah itu. Luar biasa. Zaman baheula gitu Kak, gara-gara politik. Politik sadulur jadi musuh gara-gara politik. Nah cuma kunaon lamun urang baca kitab fikih Banu Hashim wa Banu Muttalib anu menang humusul-humus anu ieu boga kaistimewaan kumata waktu zaman Hisor, zaman diboikot, Nabi Muhammad diboikot, Bani Hashim diboikot selama 3 tahun oleh orang-orang Quraisy. Kemudian keluarga lain ini nggak membantu kecuali keluarga Muttalib. Keluarga Muttalib ini anak cucunya mau ikut diboikot oleh orang-orang Quraisy. Kata keluarga Muttalib, kalau Bani Hashim tidak boleh membeli gandum, maka haram bagi Bani Muttalib untuk makan gandum. Kalau Bani Hashim tidak boleh dia membeli air, haram bagi Muttalib makan air orang Quraisy, minum air orang Quraisy. Kalau Bani Hashim lapar, Bani Muttalib lapar. Bani Hashim kenyang, Bani Muttalib kenyang. Itu keluarga Muttalib. Sepupu yang lain cicing wae. Banu Abdi Samas cicing wae pura-pura bloon. Bani Noval cicing wae pura-pura bloon. Makana eta pas zaman Islam ieu geus jaya, Nabi Muhammad sudah menguasai Jazirah Arabia. Datang Sayyidina Utsman dengan satu dari Bani Noval, wahai Rasulullah, kenapa engkau ya Rasul, orang-orang Bani Hashim, Bani Muttalib mendapatkan khumus daripada harta ghanimah, sedangkan kami Bani Abdi Syams dan Bani Naufal tidak mendapatkan khumus dari ghanimah. Bukankah kita ini sama-sama cucu daripada Abdul Manaf? Apa jawab Rasul? Banu Hashimin wa Banul Muttalibi syai'un wahidun. Bani Hashim dan Bani Muttalib satu, tidak dapat dipisahkan. Karena dulu waktu zaman diboikot hanya Bani Muttalib yang ikut merasakan penderitaan waktu diboikot oleh gegeden Quraisy Abu Jahal. Abu Jahal bikin surat instruksi waktu itu, namanya Sahifatul Hisar. Instruksi kepada seluruh orang Quraisy, jangan sampai berhubungan dengan Muhammad dan Bani Hashim. Jangan sampai menjual makanan pada Muhammad dan Bani Hashim. Jangan sampai menikahkan anak-anaknya dengan keluarga Muhammad dan Bani Hashim. Itu ditaruh, diumumin di seluruh instruksi ini kepada orang-orang Mekah. Ditaruh di Ka'bah. 3 tahun keluarga Nabi Muhammad dan Bani Hashim, baik yang sudah Islam maupun yang masih kafir. Ini kalau orang Arab itu yang masih kafir aja, kalau masalah keluarga nggak mau melihat ponakannya menderita. Siapa yang mau membunuh Muhammad berhadapan dengan kami Bani Hashim, padahal dia masih kafir. Itu Bani Hashim mengabelaan pokona. Lamun masalah pendapat mah anu benten teu naon-naon, tapi lamun geus fisik pokona turun sadaya Bani Hashim, walaupun Bani Hashim nggak percaya juga kepada Nabi Muhammad waktu itu. Nah, eta urang Banten ge sarua eta. Urang Banten eta.
Lamun geus masalah na berbeda pendapat, aku eta mah beda pendapat mah teu naon-naon. Tapi lamun geus fisik pokona aya hiji jelema Banten geus main fisik turun sadayana. Saya bener-bener bae ngomong bari ngerokok. Turun ulang ngerokok bae. Mari dipusat. Kalah nu geus sepuh tah. Abah tuh bari geus sepuh, Abah Yusuf geus sepuh. Masa urang anu ngora-ngora kieu eleh itunya. Wasabiun wa huwa alladhi yunsabu ilaihi imamu lan utai sapi wa huwa lan utai sapi iku kang dinisbataken ilai maring kang al imamu sapa imam wa aslama huwa wa abuhu saibu yauma badrin lan mancing Islam iya imam iya syafi huwa iya syafi wa abuhu lan abai syafi asa ibunya taliki saib yauma badrin ing dalem dina perang Badar. Wa wulida imamun radhiyallahu anhu sanata khamsina lan den lairakeun sapa imam kita radhiyallahu anhu nyatane Imam Syafi'i sanata khamsina ing dalam tahun 50 wa mi'atin lan 150 Hijriah. Wa tuwfiya yaumal jumu'ati lan den wafataken ya Imam Syafi'i ing dalam dina Jumat salkha Rajab ing dalam akhir bulan Rajab sanata arba'in ing dalam tahun 4 wa mi'atain lan 200 wa samaituhu lan ngarani isunhu ing kitab bi Qurratil Aini klan kitab Qurratil Ain pengadem-ngadem mata dibayani muhimmati ahkami dini kelawan nerangaken sakehe masalah kang penting sakehe hukum-hukum agama. Intakhabtuhu wa hadha syarha minal kutubil mu'tamadat. Wis apa ngalap isun ho ing kitab wa hadha syarha lan ikilah syarah. Iki mantub ning intakhabtuhu ya, mantub ning buku. Ora usang badhamir baris sebab iki tingkah nasab kuning. Lamun tingkah ropa kudu ana dhamir sing didohirakeun. Qumtu ana wa zaidun. Kudu ana didohirakeun. Tapi lamun tingkah nasab ora usah langsung bae. Intahabtuhu wa hadha syarha. Ora usah intahabtuhu iyahu wa hadha syarha. Minal kutubil mu'tamadati saking sakai kitab kang den dadekaken tetegenan. Li syekhina khatimatul muhaqqiqina kedua guru kita khatimatul muhaqqiqina nyatane tugasan sakehe ahli tahqiq kabeh. Ahli tahqiq itu man asbatas syai'a bidalil. Orang yang menetapkan sesuatu dengan dalil itu muhaqqiq, peneliti. Ana sing al-qari apa yang ada harus diterima dibaca kita begini ya udah dia nggak mau mikir lagi itu pangkatnya al-qari pembaca atau al-muqri. Tapi lamun al-muhaqqiq dia sifatnya dalam hatinya itu selalu punya pesimistis, artinya itu bener nggak ini langsung dia tahqiq. Misalnya kayak tadi tuh kok ini lafadznya Abdul Muttalib bukannya anaknya apa namanya Abdul Manaf namanya Muttalib bukan Abdul Muttalib. Nah akhirnya ditahqiq yaitu dengan cara muqabalatul kutub. Oh coba di kitab lain oh ternyata benar salah ini cetakan ini kayak Abuya Muhtadi itu sudah muhaqqiq. Abuya itu setiap ada kitab dia tidak percaya dulu. Iya salah iya. Neangan iya na manuskrip na Abu Yama. Kadang-kadang hiji dua manuskripnya. Iya Wahabi anu ngerubah iya dirubah di jeung Wahabi. Itu Abu Ya kan. Makanya Abu Ya itu al-muhaqqiq Abu Ya Muhtadi bin Abu Ya bin Dimyati. Karena orang yang berpangkat muhaqqiq itu tidak
ada di dalam kitab ini begini, menurut dia, namanya anaknya Abu Manaf itu Abdul Muttalib bukan Muttalib. Tuh ada di dalam kitab ini, padahal cetakannya yang salah. Yang salah itu Al-Muqrimas itu. Tapi kalau Al-Muhakkik, dia bertanya dalam hatinya, kemudian memverifikasi. Ada verifikasi di sana. Kalau tidak diverifikasi atau dia tidak tahu caranya memverifikasi, itu namanya Al-Muqri, pembaca saja. Banyak orang jadi pembaca, jarang orang jadi muhakkik. Dalam kitab Al-Manhajus Sawi, Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang namanya kiai kalah pangkatnya dengan syarif yang bodoh. Nah, ini kan tidak biasa. Yang ada tuh di dalam kitab Marahubudiyah, kiai lebih mulia dari syarif yang bodoh. Dalam Al-Bujairimi, kiai orang berilmu lebih mulia dari syarif yang bodoh. Tapi kok ini beda sendiri dalam kitab Alawi? Katanya yang ngomong Ibnu Hajar. Kitabnya namanya Manhajus Sawi, dikarang oleh Zain bin Ibrahim bin Smith Balawi. Katanya Ibnu Hajar mengatakan, satu Habib yang bodoh ini lebih mulia daripada 70 kiai. Saya nggak percaya dalam hatinya. Di sini kalau tadi Habib Syekhan mengatakan nasabah itu keterangannya diterima, yang pengen saya bahas kenapa nasabah itu keterangannya diterima walaupun nggak sezaman. Karena memang setelah melalui proses validasi yang begitu kuat, kemudian ada ancaman dari Nabi, bohong atas nama Nabi, neraka, menisbatkan kebukan bapaknya neraka. Bahkan Ibnu Hajar juga memberikan postulat bagaimana seorang itu ulama harus punya ghirah. Jangan sampai ada orang yang intisab ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bighairi yang padahal dia nggak berhak, nggak nyambung nasabnya, tapi dia pura-pura nyambung. Itu jadi ghirahnya para ulama betul dalam menjaga kemudian nasab Rasulullah SAW. Sehingga seorang nasabah itu keterangannya walaupun nggak sezaman, sudah barang tentu dia wajib untuk mengambil data dari yang sebelum-sebelumnya, sehingga apa yang dia cantumkan itu harus sudah terverifikasi menurut standar ilmu nasab dan ilmu syariat. Nah, dan ini pola yang dilakukan dalam ilmu nasab sejak awal. Ini dalam kitab Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf wa fi Kashfi Mudda'i Syaraf karya Ibrahim bin Mansur juga. Di sini dikatakan walaisatir riwayah fadlan an wathiqatin nasab syai'an muhdatsan la aslahu fi ilmi nasab bal nasab qama 'ala riwayah. Faha kutubun nasab al-muttaqaddimah ke kitab nasab Quraisy Limu'rij bin Amr ibn al-Harith as-Sadusi. Ini tahqiq alam mesti ditahqiq, mesti dipastikan. Wa jamharatun nasab ibn al-Kalabi Hisham bin Muhammad ibn Sa'ib tahun 204, yang tadi tahun 195. Wa ghairiha min al-kutub kullaha hadamat al-riwayah. Kitab-kitab nasab yang paling awal sekalipun nasab Quraisy, kemudian jamharat nasab itu baru ada tahun 195 wafatnya mu'alifnya. Dan tahun 204. Artinya apa? Nasab yang diceritakan nasab orang-orang yang ratusan tahun sebelumnya. Tapi kenapa diterima? Karena mereka memang melakukan periwayatan dari lisan ke lisan yang mereka cantumkan sudah sesuai standar daripada ilmu syariat, maka mereka cantumkan. Karena kalau mau dituntut harus sezaman, ini nggak ada yang diterima. Ini dari awal munculnya ilmu nasab nggak ada yang diterima. Karena awal pun tahun 195 wafatnya itu pengarang Nasab Quraisy, dan pengarang Jamharatun Nasab tahun 204 wafatnya, itu meriwayatkan menceritakan tentang nasab-nasab yang ratusan tahun sebelumnya, dan itu diterima oleh para ulama. Nah, karena mereka berdasarkan satu fiqh periwayatannya. Yang kedua, nggak mungkin mereka ngarang-ngarang. Kalau mereka ngarang-ngarang, terbukti ulama akan menjarah, ulama akan kompetensi dia sebagai seorang nasabah dan kefiqahannya akan diserang oleh para ulama. Itu yang pertama. Kemudian ada contoh-contoh. Ini saya kasih contoh-contoh real. Bagaimana para ulama itu selama nasab itu syuhra wal istifadah, terkenal, ulama-ulama itu akan menerima nasab tersebut walaupun nanti ada nama-nama yang kalau ditarik ke atas nggak akan ketemu di kitab nasab manapun, di kitab tarajim manapun. Ini kita bisa lihat ini. Nah, ini nama qabul riwayat amudin nasab raghma adami dzikri ba'd al-ajdad fil kutub. Saya kasih contoh-contohnya. Ini saya ambil dari kitab Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf. Kita lihat. Ini contohnya diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau seorang Syaibani Adnani. Nasabnya beliau adalah Imam Ahmad ibn Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Zuhul ila akhir sampai Ma'ad dan Adnan. Nah, beliau Syaibani Idrisi dan ini diakui. Beliau sebagai seorang bukan Syaibani Idrisi, Syaibani Adnani.
Syaibani Idrisi jadi. Syaibani Adnani. Ya. Padahal kata ulama itu kalau ditarik ke atas ada kakeknya yang namanya Auf dan Qasid. Itu Auf dan Qasid mau dicari ke kitab tarajim manapun, mau dicari ke kitab nasab manapun nggak bakal ketemu. Tapi ini diakui, diterima. Kenapa? Karena periwayatannya dari jalur orang yang fiqh. Ditunjang dengan syuhra istifadhah, nggak ada yang ingkar beliau sebagai Syaibani, sebagai Adnani. Nah, maka di sini kalau disyaratkan kitab sezaman, waduh, Imam Ahmad bin Hanbal rungkat ini nasabnya bisa-bisa. Dan itu nggak dilakukan oleh para ulama. Dan menariknya lagi, nasab Imam Ahmad bin Hanbal ini diambil dari khatnya Imam Ahmad bin Hanbal sendiri dan dari riwayat Ibnu Al-Hafidz Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Tapi karena thiqah perawinya dan memang punya standar keilmuan, punya kompetensi, punya seorang yang mu'tabar, diakui, diterima, nggak ada masalah. Walaupun ada nama-nama yang nggak disebut. Kemudian contoh yang kedua, Al-Khatib Al-Baghdadi itu mengakui nasab Ali bin Muhammad bin Ahmad sebagai Al-Qurashi. Nasabnya Ali bin Muhammad bin Sulaiman bin Mansur bin Abdullah bin Muhammad bin Mansur bin Musa bin Sa'ad bin Abdullah bin Malik bin Anas bin Abadah bin Jabir bin Wahab bin Dhabbab bin Hujair bin Abd bin Ma'is atau Mu'is. Mungkin ada beberapa nama-nama yang harus ditahqiq karena a'lam itu, mohon maaf saya sekali lagi kalau ada salah penyebutan. Bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Nah ini diakui oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Padahal kalau dirunut ke atas ada kakeknya yang namanya Abdullah dan Muhammad bin Mansur itu. Abdullah dan Muhammad bin Mansur. Abdullah dan Muhammad bin Mansur. Ini nama mau dicari di kitab nasab manapun, kitab sejarah manapun, kitab tarajim manapun nggak ketemu nama ini kalau dicari. Tapi sama Khatib Baghdadi diakui. Kenapa? Karena ada syuhra istifadhah. Dan perawinya thiqah, bisa diterima. Nah, ilmu nasab itu mabniun ala riwayah seperti ini. Kalau mau ditarik kitab sezaman, wah, ini apa namanya nggak akan ketemu, rungkat. Nah, tapi kenapa ulama ngakui? Karena tadi syuhra istifadhah dan melalui jalur periwayatan yang bisa diterima, yang thiqah. Padahal Khatib Al-Baghdadi itu kalau ngelihat nasab yang ngawur, beliau akan tegas ngomong. Contoh seperti ada Talha Abul Qasim Al-Qadhi Al-Basri. Itu dia nyebutin bahwasanya ayahnya Muhammad bin Ja'far bin Tamam bin Ali bin Muttalib bin Muhammad bin Sri bin Abdullah bin Harith bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, wa balagani anna al-Qadhi Umar bin Abdul Wahid wa qauman Hashimiyyin min ahli al-Basra ankaru nasabahu wa za'amu annahu da'i. Ya, Khatib Al-Baghdadi ketika ngutip nasabnya Talha Abul Qasim Al-Qadhi Al-Basri, karena beliau melihat informasi yang menjadi pembatal nasab tersebut disampaikan sama beliau, dan itu kewajiban, nggak boleh disembunyikan. Karena beliau melihat ini nasab bermasalah, sama beliau dikoreksi, nggak diterima. Tapi ketika nasab itu bisa diterima, walaupun ada sumber-sumber yang nggak sezaman, ya tetap diterima. Walaupun ada sumber-sumber yang tidak sezaman dan nggak ditemukan kalau diurut ke atas karena syuhra istifadhah dan periwayatannya sudah jelas, itu diterima. Kemudian juga ini ulama banyak sekali, Al-Hafidz Adz-Dzahabi, Al-Imam Subki, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir, As-Suyuti, itu mengakui nasab Ibnu Sayyidin Nas Al-Ya'muri Al-Adnani. Ibnu Sayyidin Nas Al-Ya'muri Al-Adnani sampai kepada Adnan. Kenapa? Karena ada periwayatan Amud silsilah nasab beliau kepada Ya'mur bin Malik bin Adnan. Dan ini intisabnya beliau kepada Adnani, ini syuhra istifadhah. Makanya begitu ada riwayat Amud tersebut langsung diterima, nggak ada masalah. Padahal kalau dirunut ke atas ada kakeknya yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Aziz dan Mundhi dan Abdul Jabbar. Itu tiga kakeknya yang namanya itu mau dicari di kitab nasab manapun nggak bakal ketemu. Di kitab tarajim manapun secara spesifik, apalagi yang sezaman, nggak bakal ketemu. Tapi kenapa diterima? Karena syuhra istifadhah. Padahal di sisi lain Adz-Dzahabi yang ngakui nasabnya Ibnu Sayyidin Nas tadi, ketika mengutip nasab seseorang, ketika ada orang namanya Ibnu Dihya Al-Andalusi ngaku sebagai keturunan sahabat Dihya Al-Kalabi, itu karena Al-Imam Adz-Dzahabi melihat ini bermasalah penisbatannya, diingkar oleh beliau, diingkar. Artinya ulama-ulama ini kalau ada nasab yang nggak bermasalah, mereka nggak akan protes, mereka nggak akan diem. Ketika mereka semua nerima, karena bagi mereka udah memenuhi standar ilmu nasab, memenuhi standar ilmu syariat dan ilmu sejarah bagi para muarikhin. Ini sederhana sekali sebetulnya. Kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengakui nasab Al-Imam Ibnu Khalil sebagai keturunan Sayyidina Utsman Ibnu Affan. Karena apa? Karena ada periwayatan Amud silsilah nasab beliau kepada Sayyidina Utsman. Dan intisabnya Ibnu Khalil ini kepada Sayyidina Utsman ini udah syuhra istifadhah. Padahal kalau ditarik ke atas itu, ya nasab tersebut, itu ada dua nama, Sa'ad dan Talha. Dua nama ini nggak pernah ditemukan baik dalam kitab nasab, sejarah atau tarajim.
Apakah langsung diputuskan rungkat? Enggak, Ibnu Hajar menerima. Kenapa? Karena syuhra istifadah dan perawi nasabnya itu seorang yang fiqh yang bisa diterima. Padahal Ibnu Hajar itu ketika menemukan nasab bermasalah seperti nasabnya Abu Bakar bin Umar al-Qumni, dalam keterangan yang lain, ketika bermasalah, Al-Hafidz Ibnu Hajar kritisi. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengoreksi nasab tersebut. Beliau nggak diam. Ketika beliau diam, menerima, itu tanda di pandangan beliau, di mata beliau, memenuhi standar daripada ilmu nasab dan standar daripada syariah. Itu yang penting. Makanya dari sini, Hari Ibrahim bin Mansur lagi beliau mengatakan, Qaidah bab qabul riwayat Ya'mudin nasab wa thiqatuhu wa iqraruha muttaridatun inda ulama al-Islam wal amal 'alayha fi qabul riwayah wal wathiqah min al-mutaqaddimin wal mutaakhirin talama lam yunkir 'alimun min ulama an-nasab ibnan fi 'amudin nasab bi annahum min walad fulan aw nussa atau nassa ala annahu munqaridun aw minatun aw ibaratun tufidu annahu la 'aqiba lahu فتقبل حينئذ رواية عمود النسب أو وثيقته في ظل شهرته الصحيحة السليمة من الجرح القادح المفسر تأسيا بهدي المتقدمين من حفاظ الإسلام البارعين في أحوال الرجال وعلم النسب كما تقدم شرحه والتدليل عليه. Ya, ini kaidah seperti ini sudah menjadi kaidah yang mutarid di kalangan ulama nasab. Selama syuhra istifadah ada periwayatan yang bisa diterima walaupun nggak sezaman. Selama nggak ada ulama nasab yang ingkar. Salah satu anaknya nggak ada yang ingkar ya. Bahwasanya fulan, anak fulan. Kalau diingkari, itu nanti yang akan jadi catatan untuk ditinjau. Atau ada nas, munqarid. Atau ada nas, minat. Ini keturunannya perempuan. Atau ada ibarat-ibarat yang menunjukkan ini nggak punya anak nih. Nah, kalau ada keterangan seperti itu nanti akan jadi bahan peninjauan. Tapi selama nggak ada keterangan seperti itu adalah kaidah muttaridah yang diamalkan oleh para ulama dari dulu. Periwayatan nasab itu diterima walaupun nggak zaman selama ada syuhra dan istifadah. Nah, jadi kesimpulannya yang ingin saya jelaskan di sini, ya, mata rantai yang tadi dilompati itu syarat keharusan konfirmasi kitab sezaman pada setiap nama dalam silsilah nasab dan mengabaikan catatan nasab thiqah yang tak sezaman adalah syarat yang dibuat-buat oleh imat sendiri dan bertentangan dengan metodologi para ulama. Nah, sekarang saya pengen masuk pembahasan yang nggak kalah penting. Apa sih dampak fatalnya pemaksaan syarat konfirmasi zaman itu? Apa dampak fatalnya? Ini konsekuensinya nggak main-main ini. Konsekuensinya nggak main-main. Kalau di wawancaranya Gus Rumel kepada Syekh Ibrahim bin Mansur, kalau mau dipaksain itu kaidah, semua nasab batal. Semua nasab batal kalau dipaksain kaidah tersebut. Ketika diwawancara sama Gus Rumel itu. Ya, kenapa? Ya, karena siapa orang, ini kita nggak bicara di atas-atas saja, apalagi sampai ke bawah-bawah. Yang dicatat oleh ulama, apalagi eksternal. Keluarga siapa yang dicatat sampai sedetail itu? Harus setiap kitab sezaman ada yang nyatet. Ente kira ulama duk capil satu-satu dicatat semuanya detail. Nah, ini apa konsekuensi fatalnya? Yang pertama konsekuensi fatalnya runtuhnya adalah ulama-ulama yang mengesahkan nasab tanpa syarat kitab sezaman. Ini otomatis runtuh mereka. Karena berarti mereka sudah berani menetapkan nasab yang nggak memenuhi standar. Berarti mereka berani menetapkan nasab yang harusnya nggak tersambung dijadikan tersambung. Itu yang pertama tuh. Ulama yang segitu banyaknya yang berani mengesahkan nasab padahal dianggap nggak ada kitab zaman, itu runtuh tuh adalahnya semua. Apakah segampang itu meruntuhkan adalah para ulama kita sehingga berani mengakui nasab yang harusnya nggak tersambung menjadi tersambung? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau kita mau bahas panjang sekali ini. Yang kedua, akan ada banyak sekali nasab-nasab yang rungkat. Nasab yang rungkat. Saya kasih contoh. Yang pertama, ini yang sering dibawain Gus Wafi dalam ceramah-ceramahnya. Aba'u khairul khalqi hifdhuhum yajib abuhu Abdullahi Abdul Muttalib fahashimun abdu manafin wa qusay kilabun murratun faqa'bun falu'ay faghalibun fihrun famalikun yalih nadrun kinanatun huzaimatul wajib mudrikatun ilyas mudhani daru ma'addu adnanhumul akhyaru. Nasab Nabi sampai Adnan. Nasab Nabi sampai Adnan yang menurut sebagian ulama itu wajib dihafalkan. Nah, itu kalau mau dicari kitab sezaman itu bahwasanya Ma'at anak Adnan, Nizar anak Ma'at, Mudhar anak Nizar, Ilyas anak Mudhar, Mudrika anak Ilyas, Huzaimah anak Mudrika, Kinana anak Huzaimah. Waduh, rungkat semua itu kalau mau cari kitab sezaman. Kita kalau mau konsisten ya. Bicara soal kitab sezaman kan katanya kaidahnya ilmiah. Ya udah betul-betul lintas keilmuan. Kalau mau konsisten ya rungkat semua ini. Karena itu baru ada di kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab hadis yang kebanyakan dikodifikasi pada abad ketiga Hijriah. Nah, itu yang pertama, contoh sederhana.
Nah, silahkan coba, ada nggak kitab-kitab zaman yang mengkonfirmasi masing-masing setiap daripada ini? Kalau mau dipaksakan syariat kitab zaman, rungkat. Nasallallahu alaihi na'udzubillah min dzalik. Dan harus kitab nasab lagi katanya. Sezaman harus kitab nasab lagi. Kemudian, ini contoh sederhana. Ada versi. Leluhur Wali Songo yang diklaim di forum Benda Kerep. Ya, ada salah satu versi. Karena ada beberapa banyak versi yang saya dengar. Yaitu bernama Jamaluddin Hussein Al-Akbar bin Mahmud Nasiruddin bin Hussein Jalaluddin Makhdum bin Ahmad Kabir bin Hussein Jalaluddin Al-Bukhari bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud. Ini nih, bin Ahmad yang wafat tahun 388 Hijriah, bin Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far, bin Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far, ibnu Imam Ali Al-Hadi, ibnu Imam Muhammad Al-Jawad, ibnu Imam Ali Ridha, ibnu Imam Musa Al-Karim. Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far. Ini yang menjadi titik konsentrasi kita perhatikan. Dan dalam kitab Tahdzibul Ansab halaman 149 itu ditulis bahwasanya Muhammad sebagai anak dari Abdullah bin Ali bin Ja'far, nggak disebutkan Ahmad. Begitu juga dalam kitab Al-Majdi halaman 331 itu tertulis hanya nama Muhammad sebagai anak dari Abdullah bin Ali bin Ja'far bin Hadi. Sampai ke Asy-Syajarah Mubarakah yang menjadi senjata andalannya Haji Maduddin ini, yang nanti akan kita kuliti insyaallah soal Syajarah Mubarakah secara detail. Itu halaman 94 mengatakan bahwa seluruh keturunan Abdullah bin Ali bin Ja'far bin Ali Al-Hadi hanya melalui anaknya yang bernama Muhammad Al-Ashqar. Coba kalau kita lihat di kitab ini, amma Abdullah fauladuhu akabir wa masyhuruna bi Baghdad, waladuhu Muhammad Al-Ashqar An-Naqib bi Mashhad Maqabir An-Nuzur atau An-Nazur wa jami' aqibihi minhu. Semua keturunan Abdullah itu dari Muhammad Al-Ashqar. Sedangkan tadi disebutkan dari Ahmad bin Abdullah bin Ali. Ahmad keturunannya katanya. Kemudian kalau kita lebih jauh lagi, Ar-Razi ini pakai jumlah ismiyah, berarti tertutup tuh kemungkinan adanya tambahan. Kecuali kalau ada kitab yang lebih tua. Ini kalau kita ngikutin kaidahnya Haji Maduddin. Ya. Jarak antara Ar-Razi yang wafat tahun 606 Hijriah sampai wafatnya Abdullah bin Ali itu kurang lebih 218 tahun. Nggak ada riwayat, tidak ada kisah, tidak ada kabar bahwa Abdullah bin Ali bin Ja'far memiliki anak namanya Ahmad dan cucu bernama Mahmud dan keturunannya terus itu. Dan dalam kitab Al-Asiri juga demikian, nggak ditulis nama Ahmad bin Abdullah. Dan Muhammad Kazim bin Abil Futu Al-Yamani juga demikian. Sampai dalam kitab An-Nafhal Ambariyah juga nggak ditulisin nama Ahmad bin Abdullah.